Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dalam mata pelajaran dasar program keahlian. Jadi dasar program keahlian ini merupakan mata pelajaran basic yang harapannya teman-teman semua bisa memahami secara penuh. Karena apa? Karena ketika DPK ini difahami secara penuh, insya Allah nanti kedepannya akan mempermudah mata pelajaran yang lain. Tapi ketika DPK ini udah tidak paham, besar kemungkinan untuk mata pelajaran selanjutnya teman-teman akan mengalami kesulitan. Makanya harapan saya harap diperhatikan dan dipelajari dengan baik. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan, bisa itu via MS Team atau via grup WhatsApp atau bisa personal chat ke saya. Seperti itu ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang beberapa hal. Outline atau keluaran pelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, introduction. Saya hendak memperkenalkan diri ke teman-teman karena saya baru mengajar teman-teman melanjutkan Pak Arif di 3 pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah introduction, kemudian yang kedua review materi. Jadi kita akan sedikit mengulang dan mengulik materi yang telah disampaikan Pak Arif di 3 pertemuan yang telah lewat. Harapannya supaya teman-teman lebih paham dan lebih tahu pengaplikasian dan konsep tentang materi yang sudah disampaikan Pak Arif. Kemudian yang selanjutnya adalah materi baru terkait seri dan paralel resistor. Dan yang keempat akan saya berikan challenge atau tantangan sebagai ganti praktek karena teman-teman tidak diperkenankan ke sekolahan karena efek PPKM ini. Ya, semoga kondisi semakin membaik dan kita bisa berjumpa secara luring dan berinteraksi di kelas seperti pelajaran biasanya. Yang terakhir adalah closing. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Semoga apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang mendatang. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sesuai outline tadi, yang pertama adalah introduction. Ini profil saya. Nama lengkap saya Mas Muhammad Khairul Anam. Saya lahir di Tegal tanggal 20 November tahun 2000. Hobi saya adalah dengar podcast dari beberapa orang yang sudah sukses seperti Pak Gita Wirjawan, Mbak Putri Tanjung, atau Pak Mardigu, Pak Sandi, dan lain-lain. Saya suka itu. Dan yang kedua adalah ngopi atau diskusi. Karena saya berprinsip dengan diskusi kita akan mendapatkan masukan yang baik dari lawan bicara kita, yang akan membuka mindset kita dan memperluas wawasan kita. Riwayat pendidikan saya SD di SDN Kertaskerep 02, kemudian melanjutkan ke jenjang SLTP di MTS Bustanul Huda. Kedua sekolah ini masih satu lingkup di rumah saya, masih satu lingkungan. Dan setelah SLTP, saya melanjutkan di pendidikan secara SLTA di MAN 4 Jombang, di Aliyah. Sekaligus belajar di pondok di sana. Ya, jadi setelah MTS, saya berkelana ke Jombang di MAN 4 Jombang. Dari dua pendidikan saya sebelumnya yang berbasis agama,
saya memutuskan untuk adu nasib dan nekat masuk ke Universitas Negeri Semarang dan alhamdulillah diterima di pendidikan teknik elektro. Jadi saya baru belajar elektro itu di universitas. Dan harusnya teman-teman yang belajar dari SMK nantinya bisa lebih expert dari saya atau lebih ahli dari saya. Karena teman-teman sudah mulai dari dini. Seperti itu. Moto hidup saya adalah bisa karena cinta atau terpaksa. Yang penting harus bisa. Entah itu karena memang suka dengan sesuatu ataupun terpaksa. Yang penting harus bisa. Gimana pun caranya. Oke, kita akan melangkah ke materi. Yang pertama kita review dulu nih materi-materi yang telah dipelajari teman-teman dengan Pak Arif sebelumnya. Materi yang pertama saya lihat adalah konversi satuan. Konversi satuan itu secara sederhana adalah merubah satuan atau merubah satuan dari satuan satu ke satuan yang lain. Jadi konversi ini artinya merubah. Seperti itu. Dalam satuan ada yang dinamakan satuan dasar. Satuan dasar ini ibarat kata itu adalah titik nol atau titik acuan. Jadi ketika naik dari satuan dasar, dia akan bernilai dikali 10 pangkat 3. Ketika turun dari satuan dasar, ketika turun, dia akan dikalikan 10 pangkat min 3. Ini seperti tangga konversi yang pernah sampean semua pelajari ketika SD atau ketika SMP mungkin, itu sama. Bedanya di sini kita akan mengkonversi satuan-satuan listrik seperti frekuensi, daya, tegangan, dan lain-lain. Kalau dulu kan ketika teman-teman di SMP mengkonversinya kayak berat, terus jarak dari meter ke kilometer, dari kilo ke kuintal, dan lain sebagainya. Nah, pada bidang kita yang akan kita pelajari adalah konversi satuan listrik. Jadi satuan-satuan dasar dalam listrik itu ada beberapa. Saya ambil contoh ini. Seperti daya listrik watt. Nah, misal gini. 1 watt sebenarnya berapa gigawatt sih? Atau 1 watt itu setara dengan berapa nanowatt sih? Seperti itu. Nanti kita akan belajar menghitung tentang itu. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi, cara penghitungannya adalah ketika dia naik 1 tingkat, maka sederhananya dia itu dibagi 1000. Tapi ketika dia turun 1 tingkat, dia dikali 1000. Atau kalau turun ditambah 3 nol, dan kalau naik dikurangi 3 nol. Sederhananya seperti itu. Contoh, 1 ohm dia berapa mili ohm? Kan 1 ohm di sini satuan dasar. Berapa mili? Nah, ini dia kan turun 1. Turun 1 kan? Nah, berarti 1 ini dikali 1000. Berapa? 1000 mili ohm. Terus 1000 ohm berapa kilo ohm? Naik 1. Berarti dikali atau dibagi 1000. Berarti 1000 ini dibagi 1000. 1000 bagi 1000 1. Dan seterusnya. Jadi teman-teman itu tidak usah bingung dengan pangkat 3 dan pangkat min 3. Pangkat 3 itu maksudnya dia setelah angka atau setelah titik ada
3 angka di belakangnya atau 3 nol di belakangnya. Nek min 3 itu setelah 0, itu ada 3 angka. Jadi bedanya kalau min itu berarti setelah 0, kalau 3 yang plus itu setelah titik. Seperti itu. Oke? Jadi tidak usah bingung lagi tentang 10 pangkat 3, 10 pangkat 12, 10 pangkat 6. Nah, itu tidak usah bingung. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau 10 pangkat 6 bernilai berapa? Ya bernilai 0-nya berarti ada 6, berarti bernilai jutaan. Oke, gitu ya. Nanti kalau misal teman-teman belum ngeh atau belum paham, nanti tanyakan aja via media komunikasi yang ada. Oke, kita masih di review materi. Materi selanjutnya adalah tentang membaca nilai resistor. Jadi resistor itu ada yang berjenis punya gelang. Nah, seperti ini. Dan tidak ada angka yang menunjukkan nilai tersebut. Nah, terus gimana mengetahui nilainya itu? Jadi, nilainya itu ditunjukkan dengan kode. Dengan kode yang berbentuk gelang ini atau warna ini. Jadi warna-warna ini semua itu ada nilainya. Nah, gimana cara menilainya? Kita harus tahu dulu nih konversi atau warnanya itu nilai-nilainya apa aja. Nah, ini tabel warnanya. Jadi kalau hitam dia bernilai 0, kalau coklat bernilai 1, dan seterusnya. Atau untuk mempermudah, warna-warna ini bisa disingkat dengan singkatan ni, ico, meoku, hibiu, apu. I itu 0, co itu 1, dan seterusnya. Nah, terus yang ini apa? Yang ini itu warna yang melambangkan toleransi. Gitu. Kemudian, untuk resistor yang berjenis gelang ini, dia ada yang menggunakan 4 warna dan ada yang menggunakan 5 warna. Bedanya apa? Nah, ayo kita bahas. Jadi, warna 1, 2, 3 itu dia berkedudukan sebagai nilai dari resistor tersebut. Dan warna yang terakhir itu melambangkan toleransi resistor tersebut. Warna yang pertama dia berkedudukan sebagai nilai atau angka pertama dari resistor. Di sini kebetulan coklat. Coklat berapa? 1. Berarti angka resistor pertama 1. Yang kedua berapa? 0. Berarti 0. Nah, untuk resistor atau gelang warna yang ketiga, dia melambangkan faktor pengkali. Atau sederhananya, ada berapa 0 sih di belakang resistor tersebut? Atau di belakang angka tadi? Jadi kan 1, 0, 10. Terus 5. Atau hijau berapa? 5. Berarti 10 ini dikalikan 0 sebanyak 5 kali. Atau dikali 10 pangkat 5. Jadi 1 juta. 10, 0-nya ditambah 5. Berarti 0-nya ada 6, sejuta. Gitu. Lah, 1 juta ohm ini sama dengan berapa? 1 juta ohm ini sama dengan 1 mega ohm. Nah, materi konversi yang tadi. Kalau ohm ke mega berarti dibagi 1 juta. Gitu ya. Terus selanjutnya untuk gelang yang 5 warna. Sebenarnya sama dengan yang 4 warna, hanya bedanya dia ada 5 warnanya. Loh, untuk apa sih ada gelang yang 5 dan 4? Kalau 5 ini, gelang ke 1, 2, dan 3, dia berlaku sebagai nilai. Gelang keempat, dia baru berlaku sebagai faktor
kali. Jadi untuk gelang yang 5 ini dia bisa lebih spesifik karena mengandung 3 angka. Gitu. Nih contoh 1, 0. Nah, gelang ketiga ini dia nilainya masih nilai angka, bukan faktor pengkali. 5. Baru yang keempat ini dia merupakan faktor pengkali. 10,5 mega ohm. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya selain resistor yang berjenis gelang, ada juga resistor yang berjenis chip atau berjenis SMD. Biasanya ini resistor-resistor terbaru atau rangkaian di elektronik terbaru. Ada resistor seperti ini. Ini malah lebih mudah lagi cara membacanya. Jadi kedua angka di depan itu melambangkan nilai resistor dan angka yang terakhir melambangkan faktor pengkalinya. Jadi misal 24. Jadi faktor pengkalinya berapa sini? 4. Berarti 24 kali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu berarti 0 tambah berapa? 0-nya ditambah 4. Berarti 240.000. 240.000 ohm itu berapa kilo? 240. Seperti itu. Itu ya. Terus ada lagi yang ada RR-nya ini. Ini gimana? Jadi R ini dia melambangkan posisi koma. Sederhananya gitu, posisi koma atau posisi desimal. Ya gampangannya posisi komanya itu ada di mana sih? 2R2 berarti dia nilainya 2,2. Terus R22 berarti R-nya di paling depan berarti 0,22. Ini sama kayak tadi, hanya bedanya kalau tadi ohm, kalau ini pakai M berarti mili ohm. Gitu. Kalau pakai K ya kilo ohm. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita melangkah ke materi baru, yaitu materi tentang rangkaian seri resistor. Rangkaian seri resistor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari 2 buah resistor atau lebih. Kuncinya adalah di sini, disusun secara sejajar. Nah, nih di resistor-resistor tersebut disusun sejajar. Kayak gini contohnya. Nah, kan antara ini dengan ini dengan ini dia sejajar, nyamping. Itu namanya rangkaian seri. Lanjut. Gimana sih cara menghitung nilai rangkaian seri? Nah, R total atau jumlah rangkaian seri, jumlah resistansi rangkaian seri adalah R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Mudah banget. Tinggal ditambah-tambahkan kalau seri. Di misal ini 10, ini 10, ini 10, berarti R totalnya berapa? Ya 40. Kan tinggal ditambah-tambahkan. Nah, studi kasusnya atau pengaplikasinya untuk apa sih rangkaian seri? Oke. Nah, pengaplikasinya seperti ini. Ketika misal kita butuh resistor 4 ohm, tapi engineer tidak dapat menemukan, tapi di pasaran nggak ada tuh resistor nilainya 4 mega, maka kita bisa mengakali 4 mega ini dengan cara membeli resistor yang nilainya 3,9 atau dan 100 kilo ohm. Jumlahnya sama ketika dijumlahkan nilainya 4 mega ohm. Sama kan? Nah, berarti kita nggak harus pakai satu resistor yang nilainya 4 mega, tapi bisa menggunakan 2 resistor yang dirangkai seri.
Tuh, yang nilainya 3,9 mega ohm dan 100 kilo ohm. Atau bisa juga diakali lagi dengan cara menserikan atau membuat rangkaian seri resistor yang nilainya masing-masing 1 mega ohm. Ketika dikonversi jumlahnya sama 4 mega ohm. Nah, itulah fungsi di rangkaian. Nah, sama. Gitu ya. Jadi ya ketika ada resistor yang kita inginkan, ya kita akali aja dengan rangkaian. Gitu. Dan next. Nah, ada pertanyaan enggak? Kalau misal ada pertanyaan atau teman-teman bingung dengan materi yang telah saya sampaikan, teman-teman bisa menghubungi saya via Microsoft Teams atau via grup WhatsApp atau via personal chat. Silahkan, gak usah malu-malu. Oke, kita lanjut dulu materinya. Nah, yang selanjutnya adalah rangkaian paralel. Bedanya apa? Kalau tadi seri dia disusun secara seri atau secara sejajar, kalau paralel dia disusun berderet. Nah, ini kuncinya. Berderet. Atau berbentuk paralel. Bentuk paralel itu kayak apa? Kayak gini. Oke ya. Ini bentuk paralel. Ini. Nah, rumusnya gimana? Rumus rangkaian paralel, lah ini bukan seri, salah judul. Rumus rangkaian paralel itu hampir sama dengan seri, hanya saja dia dikasih seper. Jadi kalau tadi di seri tinggal ditambah-tambahkan, R1 tambah R2, di rangkaian paralel, dia seper R1 ditambah seper R2, dan seterusnya. Itu akan menghasilkan R total. Nah, contoh kasus. Kita punya 3 resistor. Ketika di total jumlahnya berapa resistor ini? Ya, kalau dia dirangkai secara paralel, ya kita jumlahkan aja dengan rumus tadi. Seper R1, seper 100, tambah seper 200, tambah seper 47. Ketika dikalkulasi hasilnya 27,56. Tuh. Gampang kan? Gampang. Ini teman-teman untuk resistor harus paham ya. Karena kalau tidak paham, resistor ini merupakan komponen yang paling sering digunakan dalam rangkaian. Jadi harus benar-benar paham. Ini kalau tidak paham, bisa kontak saya di grup WhatsApp atau via Microsoft Teams. Gitu ya. Next. Nah, silakan teman-teman bisa berdiskusi di grup WhatsApp, men-share atau membagikan apapun kendala teman-teman selama pembelajaran daring, ataupun kendala selama belajar, ataupun goal teman-teman selama akan sekolah, atau tujuan teman-teman setelah sekolah itu mau kemana, atau bisa aja diskusi tentang perkuliahan atau dunia industri. Silahkan kita sama-sama diskusikan di grup WhatsApp. Oke. Nah, ini yang tadi saya katakan challenge. Jadi, saya akan memberikan tantangan kepada teman-teman semua. Tantangan yang pertama adalah cari dan fotolah 2 resistor atau 2 rangkaian resistor di lingkungan sekitar. Kemudian carilah berapa nilai resistor tersebut. Oke. Boleh resistor yang gelang atau resistor yang chip. Terserah, yang penting 2 rangkaian resistor. Kemudian 2 rangkaian tadi diidentifikasi dia termasuk rangkaian seri atau paralel. Kenapa saya memberikan tantangan seperti ini? Karena sebagai ganti praktek teman-teman di bengkel sekolah. Karena kan kita belum bisa ke sekolah karena masih PPKM dan masih belum diperkenankan. Ya mau tidak mau kita harus cari cara gimana sih walaupun di rumah tapi kita bisa tetap praktikum seperti itu. Dan perlu diingat
kita adalah teknik audio video, bukan sastra audio video. Kalau teknik ya kita harus nyentuh barangnya, kita harus lihat barangnya, dan kita harus merekayasa barangnya, dan harus praktek. Itu kalau teknik. Bukan hanya mempelajari dan kemudian paham, enggak. Tapi kita harus praktek. Gitu ya. Ya, kadang kita baru mampu bersyukur ketika sudah merasakan keadaan mereka yang kurang beruntung. Jadi, teman-teman coba sesekali main-main ke tempat mereka yang kurang beruntung. Nanti teman-teman akan merasakan kebahagiaan dan kemurahan Tuhan yang telah memberikan kita kenikmatan. Karena ketika kita di sini mengeluh tentang PPKM dan mengeluh tentang susahnya belajar, ternyata di luar sana banyak anak-anak yang bahkan hanya untuk sekolah SD, mereka harus menempuh jarak berkilo-kilometer dan tidak ada jalan aspal. Ini foto saya dan teman-teman dan tim ketika pengabdian di salah satu desa di Kabupaten Tasikmalaya. Jarak antara SD ini dengan pasar terdekat itu lewatnya hutan-hutan dan gak ada akses aspal. Aksesnya cuma ya jalan berbatu yang kalau hujan itu becek. Dan anak-anak di sini mereka kalau berangkat sekolah jangankan pakai tas, pakai sepatu pun mereka jarang. Paling ya kalau berangkat pakai kresek buat wadah buku dan cuma beralaskan sendal atau bahkan tanpa alas kaki. Nah, kita di sini ternyata masih sangat mudah mengakses pelajaran dan kita patut bersyukur atas nikmat itu. Oke, next. Ya, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Selamat pagi menjelang siang. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa difahami. Dan ketika ada yang tidak paham, silahkan tanyakan saja, nggak apa-apa. Kalau sungkan di grup, bisa tanya lewat personal chat. Kalau misal sharing di grup, ya nggak apa-apa. Biar teman-teman yang lain juga tahu dan lebih memahami dan akan muncul diskusi. Seperti itu. Sekian dari saya. Pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.